Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Hari ini Ustazah akan melanjutkan pelajaran kita mengenai sistem periodik unsur. Untuk lebih memahaminya, mari simak video berikut. Pernahkah kamu datang ke perpustakaan? Di perpustakaan, buku disusun berdasarkan aturan-aturan tertentu. Apakah kegunaan untuk menyusun buku ini dengan sebuah aturan? Tentu saja kegunaannya untuk mempermudah kita menemukan buku tersebut. Biasanya, buku disusun berdasarkan abjad atau dikelompokkan berdasarkan pembahasannya. Dalam kimia, unsur-unsur juga dikelompokkan dengan syarat-syarat tertentu, yang juga berguna untuk mempermudah kita untuk mempelajarinya. Susunan unsur-unsur ini dikenal dengan tabel periodik unsur, seperti yang kamu lihat pada gambar. Apakah ilmuwan langsung menemukan tabel periodik unsur seperti yang kita lihat? Tentu saja tidak. Banyak hal-hal yang dilalui ilmuwan untuk sampai ke tahap ini. Untuk lebih lanjutnya, mari simak video selanjutnya. Pengelompokan unsur ke dalam sistem periodik unsur dimulai oleh Antoine Lavoisier pada tahun 1789. Lavoisier mengelompokkan unsur menjadi dua kelompok, yaitu logam dan non-logam, karena pada masa itu baru ditemukan sekitar 20 jenis unsur saja. Tapi teori ini memiliki kelemahan, yaitu setiap unsur logam dalam satu golongan logam memiliki sifat yang berbeda-beda, begitu juga dengan non-logam. Misalnya, antara besi dan aluminium. Besi memiliki sifat yang sulit dibentuk, sedangkan aluminium mudah dibentuk. Sehingga teori Antoine Lavoisier ini tidak bisa dipertahankan, karena tidak memiliki perbedaan yang spesifik antara satu unsur dengan unsur lainnya. Kemudian, pengelompokan sistem periodik unsur disempurnakan oleh triade Dobereiner. Triade Dobereiner ditemukan oleh Dobereiner pada tahun 1829. Dasar pengelompokannya adalah unsur-unsur dalam satu kelompok memiliki kemiripan sifat. Kemiripan sifat ini berdasarkan massa atom. Setiap kelompok terdiri dari 3 unsur, dengan massa unsur yang di tengah adalah rata-rata dari massa unsur yang di pinggir-pinggirnya. Contohnya di sini adalah kelompok Li, Na, dan K. Massa atom Na adalah rata-rata dari massa atom Li dan K. Tapi, teori dari Dobereiner juga memiliki kelemahan, karena tidak semua unsur dapat dikelompokkan seperti ini, dan tidak semua unsur ketika dirata-ratakan memiliki satu unsur di tengahnya. Sehingga muncullah teori lain yang akan kita bahas setelah ini. Teori atom hukum oktav Newlands ditemukan oleh Newlands pada tahun 1863. Newlands mengelompokkan unsur berdasarkan kenaikan massa atom relatif dengan jarak 8. Setiap kelompok yang sama memiliki jarak massa atom sebanyak 8. Setiap jarak 8, dia akan memiliki sifat yang sama. Misalnya, H dengan massa atom 1 akan sama sifatnya dengan F yang punya massa atom 9. Li yang punya massa atom 2 akan sama sifatnya dengan Na yang punya massa atom 10. Setiap jarak 8, maka sifatnya akan sama dan mereka dijadikan satu kelompok. Tapi, teori ini masih memiliki kelemahan, karena teori ini hanya cocok untuk atom-atom atau unsur-unsur yang memiliki massa atom relatif kecil di bawah 40. Yang keempat, ada teori atom Mendeleev pada tahun 1869. Mendeleev menyusun unsur seperti dengan oktav Newlands menyusun unsur, yaitu berdasarkan kenaikan nomor massa atau massa atomnya pada horizontal. Dan ketika dia vertikal atau berdasarkan golongannya, dia memiliki kemiripan sifat. Mendeleev dengan pengelompokannya sudah meramalkan posisi unsur yang belum ditemukan, dan terbukti benar posisinya ketika telah ditemukan beberapa tahun kemudian.
Contohnya, massa atom 72 di sini masih kosong, itu sudah diramalkan Mendeleev bahwa akan ada ditemukan unsur yang akan memiliki nomor massa sebesar 72. Dan ternyata ditemukanlah germanium yang nomor massanya adalah 72 dan memiliki kemiripan sifat dengan yang satu golongan dengannya, yaitu C, Si, dan Ti. Yang terakhir, ada namanya sistem periodik modern oleh Henry Moseley. Dan sistem inilah yang dipakai sampai saat sekarang ini. Berbeda dengan teori sebelum-sebelumnya, Moseley menggunakan kenaikan nomor atom pada periode atau pada horizontal. Dan unsur-unsur yang berada dalam satu golongan memiliki kemiripan sifat, yaitu secara vertikal. Jadi, secara horizontal dia memiliki kenaikan nomor atom, secara vertikal dia memiliki kemiripan sifat. Berdasarkan penggolongannya, menurut Moseley, unsur-unsur dibagi terhadap dua golongan, yaitu golongan utama, yakni golongan A, yaitu 1A sampai dengan 8A yang bisa kamu lihat pada gambar, dan golongan transisi atau golongan B. Golongan transisi semuanya yang ada dalam warna oranye dan dua kotak di bawah yang terpisah. Golongan transisi yang terpisah di bawah ini disebut golongan transisi dalam, sedangkan yang oranye hanya disebut sebagai golongan transisi. Pembagian ini menganut sistem 8, yaitu golongan transisi ada 8 golongan dan golongan utama ada 8 golongan. Tapi ada juga yang menggolongkan unsur ke dalam 18 golongan. Jadi setiap baris dihitung satu, jadi tidak ada A dan B. Di sini bisa dilihat ada 1, 2, 3, sampai 18. Yang mana nomor 3 sampai 12 itu adalah logam transisi. Jadi itu semua adalah bagaimana sejarah terciptanya sistem periodik modern yang kita pakai sampai sekarang ini. Dari awal pembahasan kita tadi, kamu sudah sering mendengar periode dan golongan. Apa itu periode dan golongan dan bagaimana penggunaannya? Periode itu adalah lajur-lajur horizontal, berarti ke samping, dalam sistem periodik unsur. Banyaknya periode atau periodik dalam sistem periodik unsur modern ada 7. Contohnya di sini yang satu periode adalah H dan He, karena dia satu baris ke samping, itu dia satu periode namanya. Atau K sampai KR itu satu periode. Atau FR sampai OG itu satu periode. Berbeda dengan golongan, golongan itu ke belakang dia. Kolom-kolom vertikal dalam sistem periodik itu namanya golongan. Untuk yang unsur-unsur yang terletak dalam satu golongan, dia punya sifat-sifat yang mirip. Contohnya di sini yang satu golongan itu adalah H sampai FR, itu namanya golongan 1A. Atau misalnya TI sampai RF itu namanya golongan 4A. Dan lain-lain. Yang berbaris ke belakang dia itu namanya golongan. Yang menyamping dia sebaris itu namanya periode. Setiap golongan itu punya namanya masing-masing. Misalnya, untuk blok S atau ketika dikonfigurasikan berakhiran dengan S, itu dia tergolong ke dalam golongan 1A dan 2A, yang diberi nama 1A itu alkali dan golongan 2 itu alkali tanah. Untuk konfigurasi yang berakhiran dengan P, itu juga termasuk ke dalam golongan A, dari 3A sampai 8A, dari aluminium sampai gas mulia namanya, bisa kamu baca di sini. Untuk konfigurasi yang berakhiran dengan D dan F, dia tergolong ke dalam golongan B. Golongan B kita sebut sebagai golongan logam transisi. Tapi ketika dia berakhiran dengan F, namanya ini adalah lantanida atau aktinida. Dia itu diberi nama transisi dalam. Untuk menentukan golongan dan periode, tadi Ustadzah sudah sebutkan bahwa bisa dicari atau ditentukan dengan konfigurasi elektron. Di sini golongan itu ditentukan oleh elektron valensi. Ingat, elektron valensi adalah elektron terakhir. Terus periode bisa ditentukan oleh jumlah kulit. Misalnya di sini 21 SC. 21 SC ketika dikonfigurasikan berakhiran dengan 3D1. Kulit atom terbesarnya adalah 4 dengan elektron valensi, karena berakhiran dengan D berarti S tambah D, 3 elektronnya. Sehingga
Karena dia berakhiran dengan D, tadi sudah sebutkan bahwa ketika dia berakhiran dengan D, dia tergolong golongan B. Jadi dia golongan 3B dengan periode 4. Jadi golongan diambil dari elektron valensi dan periode diambil dari kulit atom. Lihat lagi contoh 15P. Setelah dikonfigurasikan, kita dapat konfigurasinya dengan kulit atom terbesar adalah 3 dan elektron valensinya adalah 5. Karena dia berakhiran dengan P, maka dia golongannya adalah golongan A. Golongan A, yaitu berapa A? 5A. Karena elektron valensinya 5 dan periodenya 3. Bisa juga mengkonfigurasikannya dengan konfigurasi Bohr, tapi ini khusus untuk nomor atomnya yang kurang dari 20, misalnya K19. Kita konfigurasikan dengan aturan Bohr 2881. Sehingga jumlah kulitnya di sini adalah 4. 2881. Ada 4 kulit yang diisi elektron. Dengan elektron valensinya adalah 1 di paling belakang. Sehingga dia tergolong ke dalam golongan 1A dan periode 4. Untuk selanjutnya, silahkan dikerjakan tugas yang akan Ustazah berikan berikut. Kemudian, kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai sifat-sifat periodik unsur. Sifat-sifat periodik adalah sifat yang berubah secara beraturan sesuai dengan kenaikan nomor atom, yaitu dari kiri ke kanan dalam satu periode atau dari atas ke bawah dalam satu golongan. Ada beberapa sifat-sifat periodik unsur. Yang pertama adalah jari-jari atom. Jari-jari atom adalah jarak dari inti atom hingga ke kulit elektron terluar. Seperti pada gambar, misalnya di sini kulit terakhirnya L, artinya jari-jari atomnya adalah jarak antara inti ke kulit L. Sehingga semakin banyak kulit atom, semakin besar jari-jari atom. Dalam satu golongan, semakin ke bawah, jari-jari atomnya semakin besar. Atau dalam satu periode, semakin ke kiri, jari-jari atomnya semakin besar. Yang kedua, ada energi ionisasi. Energi ionisasi adalah besarnya energi yang diperlukan untuk melepas satu elektron. Itu gampangnya energi ionisasi ini, energi yang dibutuhkan untuk melepas satu elektron. Energi ionisasi, kalau nilainya kecil, artinya dia mudah melepaskan elektron. Tapi ketika energi ionisasinya besar, artinya dia kesulitan untuk melepas elektron. Dalam satu golongan, semakin ke atas, energi ionisasinya semakin besar. Dan semakin ke kanan, energi ionisasinya juga semakin besar. Yang ketiga, ada afinitas elektron. Kalau tadi energi ionisasi adalah energi yang dibutuhkan untuk melepas elektron, kalau afinitas elektron adalah energi yang dihasilkan ketika menerima elektron. Jadi, kalau energi ionisasi ketika suatu unsur melepas elektron, kalau afinitas kebalikannya ketika dia menerima elektron. Semakin besar afinitas elektron, artinya dia semakin mudah untuk menerima elektron. Sedangkan semakin kecil afinitas elektron, dia semakin sulit untuk menerima elektron. Dalam tabel periodik, semakin ke atas, afinitas elektronnya semakin besar, dan semakin ke kanan, afinitas elektronnya juga semakin besar. Kemudian yang keempat ada keelektronegatifan. Keelektronegatifan ini adalah kemampuan atom untuk menarik elektron. Jadi ketika berikatan, suatu unsur dengan unsur lain itu saling menarik elektron. Semakin besar keelektronegatifannya, semakin besar juga kemampuan atom ini untuk menarik elektron atom lain sehingga mereka bisa saling berikatan. Elektronegatifan yang besar artinya dia mudah menarik elektron. Keelektronegatifan yang kecil artinya dia kesulitan untuk menarik elektron. Dalam satu golongan, semakin ke atas dia, semakin besar keelektronegatifannya. Dan semakin ke kanan dia, semakin besar juga keelektronegatifannya. Yang kelima, ada titik leleh dan titik didih. Titik leleh adalah suhu di mana suatu zat padat berubah wujud menjadi zat cair. Jadi itu titik leleh ya, kalau padat jadi cair itu leleh namanya. Sedangkan titik didih adalah suhu di mana tekanan uap zat cair sama dengan tekanan uap zat gas di sekitarnya. Dan zat cair berubah menjadi uap. Jadi kalau leleh, padat jadi cair. Kalau didih, cair jadi gas. Jadi kalau mau padat ke gas harus melewati titik leleh dulu, baru lewati titik didih, baru berubah suatu yang padat menjadi gas. Dalam satu periode, titik didih dan titik leleh meningkat sampai golongan 4A. Ketika dia sampai di golongan 4A,
dia mulai turun lagi, mulai dari golongan 5A dia turun sampai golongan 8A. Dalam satu golongan, semakin ke atas dia, titik didih dan titik leleh non-logam semakin bertambah. Sedangkan logam dari atas ke bawah semakin berkurang titik leleh dan titik didihnya. Yang terakhir ada sifat logam. Ditinjau dari konfigurasi elektron, unsur logam cenderung melepaskan elektron, artinya energi ionisasinya kecil. Sedangkan non-logam cenderung menangkap elektron, artinya keelektronegatifannya besar. Dalam suatu golongan, semakin ke bawah, sifat logamnya semakin besar. Dalam satu periode, semakin ke kiri, sifat logamnya semakin kecil. Untuk memudahkan kamu menghafal arah kemana dia semakin besar dan semakin kecil, ini adalah rangkuman kita. Kalau yang sebelah kiri ini tanda panahnya, artinya semakin ke kiri semakin besar dan semakin ke bawah semakin besar. Ini harusnya ke bawah ya, semakin ke bawah semakin besar. Berlaku untuk jari-jari atom dan sifat logam. Jadi jari-jari atom dan sifat logam ini makin ke kiri makin besar, makin ke bawah makin besar. Gambar panah yang di kanan dibaca dari kiri ke kanan semakin besar, dari bawah ke atas semakin besar. Ini berlaku untuk energi ionisasi, afinitas elektron, dan keelektronegatifan. Untuk titik didih dan titik leleh itu punya ketentuannya sendiri. Untuk lebih memahaminya, mari kita lihat contoh soal. Diketahui beberapa unsur yaitu 11Na sampai 15P. Tentukanlah unsur yang memiliki jari-jari atom terbesar, energi ionisasi terbesar, dan sifat logam terkuat. Yang pertama kali kita bikin adalah mengkonfigurasikannya dan menentukan golongan serta periodenya. Setelah kita konfigurasikan, kita tahu bahwa Na itu golongan 1A dan P sampai P itu golongan 5A dengan mereka satu periode. Artinya mereka sebaris secara ke samping. Kemudian kita urutkan mereka seperti pada tabel periodik nih. Berarti urutannya karena dia satu periode ya udah ke samping aja Na, Mg, Al, Si, P. Ya kan? Kemudian kita jawab pertanyaannya, jari-jari atom terbesar. Ingat bahwa jari-jari atom terbesar itu semakin ke kiri semakin besar, semakin ke bawah semakin besar. Berarti yang posisinya paling kiri adalah jari-jari terbesar, berarti dia Na. Kemudian yang kedua, energi ionisasi terbesar. Energi ionisasi ini adalah semakin ke kanan dia semakin besar atau dia semakin ke atas semakin besar. Berarti yang paling kanan dan paling atas di sini adalah P. Berarti P lah energi ionisasi terbesar. Kalau sifat logam terkuat ini mirip cara menjawabnya dengan jari-jari atom. Sehingga jawabannya adalah Na, yang paling kiri dan yang paling atas. Kemudian contoh kedua. Contoh kedua ini mirip seperti yang pertama tadi, tapi pertanyaannya berbeda. Seperti biasa kita konfigurasikan dulu. Ternyata kita temukan bahwa dia ini punya golongan dan periode yang berbeda-beda, sehingga kita harus tulis periode dan golongannya. Kita bikin dulu, di sini golongannya ada 1A, 2A, 4, 6A, dan 7A. Kita bikin aja segitu, sesuai dengan data yang kita punya, nggak usah bikin 5A atau 3A, karena datanya nggak ada. Kemudian periodenya yang ada periode 3 dan 4, ya udah kita bikin aja periode 3 dan 4. Jadi dari 3 ke kanan, Na sampai Cl itu periodenya 3. K dan Ca itu periodenya 4. Terus pertanyaan pertama, sifat logam terlemah. Ingat ya, kalau logam terkuat paling kiri dan paling atas. Kalau logam terlemah berarti paling kanan dan paling bawah. Yang paling kanan dan paling bawah itu, yang paling kanan berarti yang ada yang paling kanan adalah Cl. Cl yang kita ambil. Misal yang kedua, jari-jari atom. Jari-jari atom terbesar itu adalah yang paling kiri dan yang paling kiri dan yang paling bawah. Kita lihat siapa yang paling kiri. Paling kiri Na dan K. Tapi siapa yang paling bawah? Yang paling bawah K. Jadi jari-jari atom terbesarnya adalah K. Keelektronegatifan terbesar. Keelektronegatifan terbesar ini ingat paling kanan dan paling atas. Berarti adalah Cl.
Terus juga afinitas elektron terkecil. Afinitas elektron terkecil berarti afinitas elektron terbesar itu kan paling kanan dan atas. Berarti kalau terkecil paling kiri dan bawah. Paling kiri dan bawah berarti K. Untuk memudahkannya, Ustazah bikin di sini panah-panahnya biar ingat. Ini panah yang kanan ini untuk energi ionisasi, afinitas elektron, dan keelektronegatifan. Ini panah yang sebelah kanan ini untuk jari-jari atom dan sifat logam. Arah panah itu menunjukkan besarnya. Itu searah dengan panah tuh semakin besarnya. Gitu. Selanjutnya silahkan dikerjakan tugas yang Ustazah berikan. Oke, hari ini Ustazah tutup dengan wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.